to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmiati, NPM 234120053, kelas akuntansi 23. Di sini saya akan membahas tentang materi sistem informasi akuntansi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita perlu tahu dulu apa itu SIA. Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber daya manusia, data, dan proses saling bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen maupun pihak luar seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Tujuan dari SIA adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Misalnya ketika kita ingin tahu apakah perusahaan untung atau rugi, atau ketika pemimpin ingin tahu produk mana yang paling laku, semua itu bisa dijawab dengan bantuan SIA. Bayangkan SIA sebagai jembatan antara aktivitas bisnis dan proses pelaporan keuangan. Tanpa sistem yang baik, informasi bisa terlambat atau bahkan salah, dan hal itu akan merugikan perusahaan. Karena itu, SIA sangat penting untuk kelangsungan dan efisiensi operasional sebuah organisasi. Selanjutnya, komponen dari SIA. Di slide ini kita akan membahas tentang komponen-komponen utama dalam SIA, yaitu yang pertama, orang atau people. Ini mencakup semua pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem, mulai dari akuntan, analisis sistem, programmer, hingga manajer. Mereka semua berperan dalam menjalankan, mengembangkan, atau memanfaatkan sistem. Nah, prosedur dan instruksi yang kedua yaitu prosedur dan instruksi. Ini adalah kebijakan dan langkah-langkah standar yang harus diikuti dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data akuntansi. Contohnya seperti SOP dalam mencatat transaksi penjualan atau prosedur penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, data merupakan bahan mentah dari informasi seperti data transaksi, penjualan, pembelian, kas, utang, dan sebagainya. Data ini nantinya akan diproses untuk menghasilkan informasi yang berguna. Kemudian yang keempat, perangkat lunak atau software, aplikasi komputer yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi. Contohnya seperti program akuntansi MyOp, Zahir, atau QuickBooks. Kemudian yang kelima, perangkat keras, hardware, komputer, printer, scanner, dan perangkat lain. Kemudian yang keenam, jaringan komunikasi, sistem yang memungkinkan transfer data dari satu tempat ke tempat lain, termasuk jaringan lokal maupun internet. Semua komponen tadi itu harus bekerja sama. Kalau salah satu tidak berfungsi, misalnya data tidak lengkap atau perangkat lunak rusak, maka keseluruhan sistem akan terganggu. Kemudian selanjutnya, fungsi sistem informasi akuntansi. Fungsi utama dari SIA adalah yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data transaksi. Setiap kegiatan bisnis seperti pembelian, penjualan, pembayaran gaji, dan lainnya akan dicatat dan disimpan dalam sistem. Hal ini penting agar tidak ada informasi yang hilang. Yang kedua, memproses data menjadi informasi. Data yang terkumpul tidak langsung bisa digunakan, harus diproses dulu. Misalnya, disusun dalam bentuk laporan laba rugi atau neraca keuangan. Inilah yang disebut sebagai transformasi data menjadi informasi. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Contohnya, manajemen butuh data penjualan tiap wilayah untuk menentukan strategi pemasaran. Informasi ini bisa diperoleh dari SIA. Yang keempat, menjaga aset perusahaan. Melalui pengendalian internal SIA dapat membantu mendeteksi dan mencegah kecurangan atau kesalahan. Contohnya, sistem yang mengharuskan 2 tanda tangan untuk pembayaran besar. Nah, jadi SIA bukan soal komputer dan angka, tapi lebih ke bagaimana informasi itu dikelola agar bisa membantu pengembalian keputusan yang tepat, cepat, dan aman. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.